Halo, selamat pagi. Hujan-hujan pagi-pagi di rumah kelaparan. Soalnya tadi pagi-pagi nomor satu ibadah, terus nyuci, terus bersihin dapur. Berantakan, setiap hari kok berantakan. Apalagi kalau ditinggal pergi, pulang, ya malah ada yang apa ya, nambahin, ada tikus tikus nambahin berantakan. Emang rumah di desa nih, makan pakai sayur bayung, udah cuman ngambil dari dapur, nggak tata meja segala, males. Padahal ini tadi cuma gosok gigi, belum mandi. Nanti mandinya kalau sudah selesai bersih-bersih, terus masih banyak lagi kerjaan rumah. Kayaknya itu ya sendiri tapi kok ya banyak ya. Aku ya heran. Minta sambil makan ya. Pengen cerita sambil makan. Sayur bayung pakai telur ayam kampung direbus. Telur ayam kampung direbus. Terus tadi itu goreng gereh layur, tak cuci sampai beberapa kali di air mengalir. Kata orang zaman dulu gereh itu kan nggak fresh, tapi ya ada bilang yang banyak proteinnya, nggak tahu aku. Pokoknya yang penting dari dulu itu seneng. Pertama kali aku nggak ngerti di apa ya, disuguhin gereh gitu, aduh rasanya kok enak banget, gerehnya sedikit nasinya banyak. Kalau zaman dulu tuh kadang-kadang nggak mikir 4 sehat 5 sempurna. Nih gerehnya itu yang ada cucutnya layur, tak potong-potong, bikin tensi naik katanya. Ya makannya cuma ujung ujung kuku, bukan ujung jari tapi ujung kuku. Kadang-kadang nggak punya teman di rumah, kalau dikasih temen ya nggak cocok. Kalau orang tua itu wis serba nggak cocok kalau nggak kayak biasanya. Dulu masih ada anak-anak, masih ada suami, pagi itu melayani apa kepentingannya mereka, apa maunya mereka, apa yang harus mereka lakukan. Kita tuh cuman jadi pembantu. Ini yang namanya simbol pembantu sama mencarikan dana untuk anak-anak. Kadang-kadang dananya bapaknya kadang-kadang kurang, jadi simboknya juga harus berjuang mencari. Tapi ya udah, demi anak-anak biar pada bisa sekolah selesai, dapat pekerjaan untuk hidup. Yang penting bisa menjalani hidup. Kalau miskin kaya itu sudah dijatah sendiri-sendiri. Saya sendiri nggak tahu saya ini jadi orang yang miskin banget apa kaya, nggak tahu. Yang penting cukup setiap hari itu apa yang saya butuhkan ada. Kan butuhnya juga nomor satu orang itu cuman makan supaya sehat. Makannya juga itu tadi, kalau dari zaman waktu saya kecil itu kayaknya kok nggak ada 4 sehat 5 sempurna. Tetapi begitu saya punya anak, sudah suka baca buku, suka dengerin orang pada cerita gitu. Nah
Dari kecil anak saya itu zaman dulu itu malah belum dianjurkan pakai ASI, tapi dulu itu malah pakai formula. Jadi anak-anak saya itu ya tak kasih formula, kalau ASI tok nggak cukup katanya gitu dulu. Tapi sekarang itu udah lain, udah ada pengetahuan yang lebih maju. Katanya kalau yang namanya ASI itu 2 tahun, karena 2 tahun disusui ASI itu lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit, lebih nggak ngerti. Kalau zaman saya yang dulu beda. Saya itu melahirkan saja waktu itu Panti Rapih itu punya cabang namanya itu Panti Rini. Itu melahirkan di sana itu masih pakai teplok. Ada suster satu, ada ibu saya, udah cuman itu aja. Itu enggak yang namanya ini nanti kalau susah disesar atau malah belum ada, enggak kayak sekarang itu udah pada lebih canggih. Kira-kira susah ya disesar. Dua malam, 1 hari 2 malam nunggu saya itu sampai benar-benar bisa lahir. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberkati, lahir lancar, akhirnya bisa keluar. Walaupun ini nenek ini kalau ngomong itu udah kayak orang stroke, pelu-pelu. Walaupun zaman dulu itu lama, suruh nunggu, ya puji Tuhan kuat. Kalau nggak kuat ya saat ini sudah nggak duduk di sini. Melahirkan yang kedua anak saya itu di bidan yang dekat rumah, karena periksanya juga di rumah sakit Bethesda bagus. Ya udah ngelahirin di dekat rumah aja. Ternyata bayinya kecepit. Ya sudah, bukan bukan kemauan kita, tapi Tuhan mungkin yang menghendaki. Akhirnya ikut Tuhan. Saya blooding itu dicidui pakai itu loh, darahnya itu dicidui pakai cangkir hijau yang belirik-belirik itu. Wah, itu pakai ember bener. Itu sampai saya kayaknya sudah waktu itu kalau bukan kehendak Tuhan, mungkin juga sudah gak duduk di sini. Tuhan masih memperkenankan saya untuk habis itu punya anak 2 lagi. Ya, memang jalannya seperti itu. Waktu itu saya waktu habis melahirkan anak yang kedua, sudah anaknya ikut Tuhan, saya akhirnya opnam di Bethesda, transfusi habis 3 botol, karena HB itu cuma tinggal 6. Itu udah nggak lihat ada suara orang, aku sudah nggak lihat. Aku sampai bilang sama suamiku, aku kalau nggak dibawa ke rumah sakit besar kayaknya kok nggak lama lagi. Suamiku bingung, terus cariin ambulan, saya dibawa ke rumah sakit besar di Bethesda. Akhirnya saya mondok 5 hari, dikiret, puji Tuhan masih selamat. Ya sudah, cerita saya sambil nemenin makan. Sekarang akhirnya saya sudah selesai, jadi sendiri toh, makan ya sendiri. Anak-anak kebetulan sudah pada selesai, sudah pada berkeluarga, sudah pada mandiri. Justru saya sekarang dibantu
untuk setiap bulannya bayar listrik untuk setiap bulannya. Tapi kemarin ada masalah, nggak tahu, trouble di PLN, listrik dari 200 berapa gitu melunjak jadi 1, berapa juta. Ya dikomplain tuh anak saya sampai takut akhirnya kalau mau pakai listrik, takut karena dibayarin, mau bayar sendiri juga pensiun seberapa, mau kerja juga badan sudah nggak bisa. Jadi berusaha untuk apa ya, menata kehidupan dengan ekonomi yang kita dapatkan. Untung masih punya pensiun, walaupun pensiun gawe negeri bukan atasan, cuman golongan 3, kalau nggak salah golongan 3 suamiku. Aku ya nggak begitu paham, lupa. Ya disyukuri. Kalau untuk beli nasi beli beras, mungkin untuk hidup 1 tahun masih bisa, tapi beras tok. Kalau makan ya makan orang tua kan nggak setiap hari pakai ingkung ayam atau apa, sekali-kali kalau pengen beli. Tiap harinya ya sayur bayung, terus gereh, terus apa aja. Itu udah nikmat sekali. Pengen makan daging yang banyak ya sudah nggak bisa. Pengen makan ikan laut, dapatnya gereh. Kelihatan nggak? maaf ya kalau mungkin bukan kok saya mau pencitraan, merendahkan, enggak. Ini memang ya saya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak saya yang tidak suka, mamah makan gereh apa rano di sini. Enggak setiap hari, tapi juga kali-kali pengen karena senang. Suruh makan grameh sama gereh, pilih gerehnya loh. Ikan asin bisa ngabisin nasi banyak. Kalau makan pakai ikan asin tuh kayaknya itu pengen nambah terus. Ini orang kurang kerjaan bikin video, padahal sebetulnya enggak. Kerjaanku banyak melimpah. Karena apa? Kemarin kan anak saya renovasi, terus ternyata kan barang saya koleksi, karena saya penjahit ya, maklum kalau ada bahan murah, punya uang sedikit, 50.000, 100.000 mesti beli bahan, akhirnya numpuk. Jadi kalau sampai puput usia pun mungkin saya jahit itu nggak habis. Kalau mau dibuang aku masih sayang, itu karena bukan karena besok ya tak akhirnya juga tak tinggal. Kalau aku udah pergi kan itu tak tinggal semua, nggak tahu, terserah. Tapi yang jelas kalau sekarang saya masih seneng milih-milih, terus nanti jahit dibikin apa-apa, walaupun kadang-kadang sudah selesai bikinnya tak kasih orang. Kalau ada yang ganti tak belinya ya terima kasih gitu, cuman gitu aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting aku seneng. Aku tuh kalau susah atau apa itu sakit, badan sakit semua. Jadi kalau bisa nggak usah susah lah. Hidup ini kalau dibikin nangis terus mungkin air mata itu sudah segoro kidul laut, sak laut itu kalau dikumpulin. Tapi enggak lah, udah dikeringkan aja. Kita cari senengnya aja, mata dibikin basah bening-bening sedikit biar cemerlang,
terus nanti nyanyi. Makanya kadang-kadang aku suka nyanyinya itu, kau rangkai air mataku jadi permata, kau usap kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesusahan kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Nah, kalau permata kan matanya cemerlang. Nah, jadi kalau ketemu orang ketawa, Sampai kemarin tuh temanku itu, nang kowe iki dadi wong kok lene mengguyu karo seneng. Lah iya no, iya toh. Kita harus dibikin seneng aja. Padahal dalam hati sebetulnya kadang-kadang ya biasa sih orang kalau nggak apa ya, nggak eh, sama kemauan kita itu kadang-kadang bikin nangis loh. Bener. Aduh aku tuh hidup cuman tinggal berapa aja kok ketemu orang yang bikin nangis. Nangis bener. Apa ya? Aku tuh senengnya cuman seberapa toh. Aku kan nggak minta emas berlian atau dibeliin rumah atau enggak. Ada yang tak mintain juga siapa? Enggak ada, suami udah meninggal. Ya disyukuri. Masih ada tempat yang buat berlindung, tidur, masak, bikin makanan, masih dapat pensiun. Walaupun cukup buat makan, kalau nggak dibantu anak-anak nggak cukup. Tapi ya udah, anak-anak kebetulan pada baik, aku bangga punya anak mereka, walaupun aku jarang dikunjungi karena mereka sibuk. Tapi ya zaman sekarang sudah pakai video call, bisa bersapa, bisa, itu saya udah terharu, senang sekali. Apalagi kalau saya tahu bahwa mereka hidupnya pada happy-happy, bisa hidup ya layak lah, nggak usah jadi kaya banget, nggak usah, tapi yang layak, bersosialisasi dengan masyarakat, keluarganya juga pada rukun. Waduh, hati orang tua berbunga-bunga, menangis terharu, tapi ya menangis lagi. Sudah ya, ini sudah capek mungkin dengerin omongan saya, ya toh. Selamat beraktivitas. Semoga semua sehat yang menyaksikan video ini, diberi banyak berkat. Nanti di like dan subscribe. Saya ini belajar tapi kepingin juga, wah seneng kalau banyak yang support bikin video, walaupun cuma cerita. Udah ya, Tuhan berkati semuanya baik. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang mungkin menyinggung. Saya tidak bermaksud itu, cuma bermaksud cerita diri saya sendiri. Terima kasih, selamat pagi.